Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di halaman 12 ya. Nomor 3 itu al-masyu ilal jamaah. Al-masyu ilal jamaah wa isbabuha min asbabil imanil aishi bi khairin wal mauti bi khairin. Kelanjutan dari beberapa fadhail salat jamaah adalah bahwa orang yang jalan untuk menunaikan sholat jamaah itu menjadi salah satu sebab min asbabi dimanil aisi, setengah saking di antara beberapa sebab dijaminnya kehidupan manusia bikhairin, dengan kehidupan yang baik. Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang baik, ya. Wal mauti alal bikhairin, artinya kalau hidup dia hidup dalam keadaan baik, artinya baik secara fisik, baik secara lahiriah maupun baik secara batiniah. Wal mauti, dan matinya pun nanti bikhairin, mendapatkan mati yang baik, artinya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Yang ditakutkan manusia itu adalah orang itu kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya, orang yang bunuh diri, ya, orang yang mabuk, matinya dalam keadaan mabuk, ya, itu adalah salah satu mati yang su'ul khotimah. Ini adalah jaminan Allah Ta'ala bagi orang yang aktif melaksanakan sholat jamaah di masjid. Wala yaktasiru, dan tidak terbatas. Wala yaktasiru, dan tidak terbatas ala fisolil malaikati, atas berebutnya. Iktasoma itu bersengketa, berebutnya para malaikat fi isbati amali al-masyi, dalam menetapkan amalil masyi, aktivitas jalan, alal aqdami, jalan kaki lah. Al-masyu al-aqdam itu jalan kaki. Ilal jamaati, untuk menunaikan sholat jamaah di masjid. Bal ja'alahu Allah, jadi jaminan Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah itu bukan hanya mendapatkan sebuah garansi bahwa malaikat berebut dalam rangka mencatat amal yang dilakukannya, mulai dari berangkat sampai pulangnya. Malaikat berebut untuk melaporkan terhadap kegiatan ibadahnya orang yang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bukan sampai terbatas itu aja. Bal ja'alahu Allahu min asbabid dimani alal aisi. Bahkan Allah menjadikan bal ja'ala balidatakan ing man mau, orang tadi itu, orang yang jamaah iku min asbabil dimani, setengah saking pira-pira sebabnya ad-diman, jaminan, tanggungan dia. Bil aisy, itu mendapatkan sebuah kehidupan, bikhairin, mendapatkan kehidupan yang baik, wal mauti, dan sekalipun meninggal, bikhairin, dengan mendapatkan meninggal dengan keadaan baik. Maka kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jadi su'il khotimah ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah situasi atau kondisi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Faqad ja'a bil hadis as-sabiq, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa yang disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas itu bahwa Rasulullah pernah mimpi didatangi oleh Allah Ta'ala, di mana ditanya bahwa para malaikat itu berebut tentang apa. Hal
hal tadri madza fi ma yahtasimul malaikah, ya. Bukan hanya itu katanya. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan tiga hal. Hal itu apa? Pertama adalah bapaknya berdiam diri di masjid setelah sholat tidak langsung pulang. Katakanlah misalnya sholat maghrib sampai menunggu sholat isya. Wal masu alal aqdam ilal jamaah, ketika berangkat ke masjid dia jalan kaki atau sekarang pakai sepeda, ya. Wa isbagil wudu bil makari, dan menyempurnakan wudu dalam situasi, ya, mungkin situasi yang dingin, situasi yang agak sakit, ya. Ketika orang melakukan 3 poin itu, ya, asya bi khairin wa mata bi khairin. Insyaallah orang itu akan mendapatkan sebuah kehidupan yang baik, ya, artinya bisa kehidupan yang sejahtera secara lahir dan juga sejahtera secara batin. Ala asya bi khairin, mati dalam hidup dalam keadaan penuh dengan kebaikan, wa mata bi khairin, dan mati pun juga dalam keadaan yang baik. Ma'adama hadil taman, ma'adama hadil timan wa jallahu al-aish bi khairin wal maut bi khairin. Alangkah begitu dahsyatnya, begitu besarnya jaminan Allah Ta'ala bagi orang yang melaksanakan aktif sholat jamaah di masjid. Wa man ta'ada bidzalika, para siapa yang melakukan, bisa menjaga semua itu, berhati-hati dalam melaksanakan 3 itu, wallahu wa man ta'ada bidzalika, tidak ada orang yang memberikan jaminan semuanya itu, ya. Maknanya adalah Nabi ini. Wa man ta'ada, tidak ada orang yang memberikan janji atau jaminan seperti itu. Tidak ada orang memberikan janji semua itu. Wallahul wahidul ahad, dialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal. Aufa bi ahdihi minhu, di mana Allah akan memenuhi janjinya terhadap apa yang Allah ucapkan melalui Rasulnya. Ini adalah poin yang ketiga tentang keutamaan orang sholat jamaah di masjid. Yang keempat adalah al-masyu ilal jamaah. Al-masyu ilal jamaah, berjalan untuk menunaikan jamaah, min asbabi mahwil khotoya wa rafid darajat. Iku setengah saking piro-piro sebabnya dileburi, dihapuskannya, ya. Iku min asbabi setengah saking piro-piro sebab mahwi, maha itu artinya menghapusnya, dihilangkannya, diampuninya. Al-khotoya, beberapa kesalahan-kesalahan. Khotoya itu adalah kesalahan-kesalahan manusia yang sudah disengaja, itu namanya khotoya. Wa rafid darajat, Allah akan mengangkat, ya, status derajat seseorang. Allah akan meninggikan posisi seseorang. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang aktif melaksanakan sholat jamaah di masjid. Walaysa hadza fahasb, dan bukan hanya ini saja, bukan hanya terbatas itu saja. Bal ja'alallahu al-masya ilal jamaah, bahkan ja'ala menjadikan subhanahu Allah al-masya untuk jalan ilal jamaah, menunaikan jamaah. Apa itu? Iku min asbabi tathhiril abdi minad dzunub, setengah saking pira-pira di antara beberapa sebab dibersihkannya hamba manusia dari berbagai macam lumuran dosa. Iku min asbabi tathhiril abdi, setengah saking pira-pira sebabnya dibersihkannya hamba dari berbagai macam lumuran dosa. Faqad kafarata bil hadis as-sabiq, telah disebutkan di dalam hadis yang telah lalu, wa kana min khotiyatihi kayaumi waladatuhu. Salah satu di antara kesalahan manusia, kesalahan atau dosa-dosa manusia itu, Allah Ta'ala akan menjadikan dia kayaumi waladatuhu, sebagaimana pada hari yang dilahirkan, wa ummuhu, oleh ibunya. Jadi manusia kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Waqad waradat ahaditsul ukhra, telah ada, waqad waradat, teman-teman ustung ahaditsul ukhra, berbagai macam hadis yang lain. Wajah biha, di mana di dalam hadis itu, anna kasratal khuta, sesungguhnya banyak langkah. Anna kasratal khuta, saat temani akai langkah. Khuta itu jangkah atau langkah. Ilal masjid, untuk menuju ke masjid. Iku min asbabim rafil khotoya, salah satu di antara penyebab, ya, dihapuskannya, dileburkannya
berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Rabbid darajat, Allah akan meninggikan derajat manusia. Rabbid darajatin, Allah akan meninggikan derajat manusia. Wa minna di antara hadis itu mau dari hadis rawang riwayatkan ilmu. Wa minna di antara hadis mau dari hadis rawang riwayatkan ilmu. Soal Imam Muslimun an Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata sopan Nabi, ala adullukum, tidakkah aku tunjukkan, ala adullukum atau orang nuduhaken ingsun, tidakkah aku tunjukkan pada kalian semuanya, ala ma yanqullahu bihi, atas amal-amal perbuatan-perbuatan yang bisa melebur, ala yang atas amal-amal aktivitas-aktivitas yang bukan iso ngelebur sapa Allah bi kelawan ma al khotoya yang pira-pira kesalahan yang dilakukan oleh manusia, utamanya kelas kesalahan-kesalahan yang disengaja, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, wayat mau bitarodat, di mana amal itu kalau dilakukan bisa meninggikan, menaikkan status daripada seseorang. Faqalu, para sahabat bertanya, kalau pada matur para sahabat, bala ya Rasulullah, inggih jenengan Nabi, inggih jeneng Nabi, bala iya ya Rasulullah, wahai baginda Rasul. Qala ada usaha Nabi, isbabul wudu adalah menyempurnakan wudu. Di bawah itu disebutkan isbabul wudu. Jadi yang dimaksud dengan raf'ud darajat itu artinya meninggikan. Jadi tingkatan manusia di surga. Jadi bukan hanya di dunia. Jadi di sana kan ada berbagai macam kelas-kelas ya di surga itu. Nah ternyata bukan hanya di dunia. Jadi dunia itu persoalan kecil, tapi ini adalah raf'ud darajat, meninggikan ya. Status seorang ketika dia mendapatkan kehidupan nanti di akhirnya mendapatkan kehidupan di surga adalah surga yang fi'ilin, mungkin surga yang paling tinggi ya. Wa isbagil wudu ya, dan menyempurnakan wa kasratul khuta, isbagul wudu ya. Adal makari di sini disebutkan di dalam syarah hadis itu, al makari itu artinya apa? Takunu bisyiddatil baradi wa alamil jismi wa nahwi dzalika. Jadi orang berwudu ketika dalam situasi dingin, hutan-hutan, dalam suasana cuaca yang dingin ya, wa alamil barad, mungkin fisiknya, awaknya, tubuhnya dalam keadaan tidak nyaman, kita berusaha untuk berwudu yang secara sempurna. Maka suratul koto yang berusaha banyak melakukan langkah ke masjid walaupun rumahnya jauh. Jadi berusaha untuk ngoyo jamaah di masjid walaupun rumahnya jauh. Wanita di sholat pada sholat. Jadi setelah sholat dia tidak langsung pulang, berzikir, bertasbih, mungkin sampai nunggu jamaah selesai, misalnya maghrib sampai isya. Pada di kumur ribat, ya. Di situ di dalam hadis itu disebutkan makna ribat adalah melaksanakan perjuangan. Al-iqamatu ala jihadil adu bil harb. Jadi menyiapkan ikut berpartisipasi dalam rangka berjuang. Bil harb dilakukan kalau di sini ada peperangan. Artinya apa? Peperang sekarang bukan hanya perang secara fisik ya. Ada ikut berjuang dalam rangka membela agama Allah Taala. Wa fi riwayatin wadzalikumur ribat. Itu adalah termasuk menegakkan dalam rangka berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa bir ribat fil asli, ada pemakna ribat. Ya, ribat itu rabtun kadang-kadang bermakna pesantren. Ya, rabtun itu. Tapi di sini adalah ribat, ada makna ribat yang bermakna asalnya adalah kamayakul al-Imam Ibnu al-Athir, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu al-Athir, al-iqamatu ala jihadil adu. Jadi menegakkan ya, ikut berpartisipasi dalam rangka memerangi musuh. Ya, bil harbi dengan berperang. Wartibatil faid dan mengikat ya, artinya menyiapkan kendaraan ya. Naleni jarum ya. Maksudnya apa? Menyiapkan infrastruktur yang bisa membantu perjuangan membela agama Allah. Wa idadiya dan menyiapkan. Al-khair. Fasyabbaha, maka menyerupakan sapa Nabi
ya. Fasabbaha maka menyerupakan sapa nabi bihi, ya. Fasabbaha maka menyerupakan sapa nabi bihi dengan ar-riba tadi itu, ma dzukira minal af'ali sholihah wal ibadah. Jadi sini maksud pada riba itu adalah membantu menyiapkan hal-hal yang aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung kepada nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebaikan, dan juga menyangkut persoalan-persoalan ibadah. Ya. Itu adalah makna jangkauan yang luas tentang makna fadzalikum riba. Wa hadza tasbih, ya. Wa inna hadza tasbih, sesungguhnya penyerupaan di dalam hadis itu demikian juga yuakidu memberikan penguatan. Yuakidu mengatakan bahwa ada tasbih adima maka dil amali salasa, begitu besarnya adima agumi maka dil amali salasa, kedudukan tiga amal, tiga perbuatan al-madhkurati yang disebutkan di dalam hadis di dalam hadis di dalam hadis, ya. Di antaranya adalah berusaha untuk berwudu secara sempurna, supaya melakukan jamaah di masjid, kemudian banyak membantu perjuangan dalam rangka untuk melakukan al-af'al sholihah, aktivitas-aktivitas yang bernuansa adalah bernuansa ibadah, ya, bernuansa amal-amal yang baik. Kemudian kasratul khutu ilal masjid. Salah satu di antara tiga aktivitas tersebut adalah kasratul khutu. Artinya banyak melaksanakan sholat jamaah di masjid walaupun rumahnya jauh. Wala yadunanna ahadun. Jangan sekali-kali menduga ahadun seseorang. Wala yadunanna dengan nun taukid itu. Jangan sekali-kali menduga ahadun seseorang anna kasratul khutu ilal masjid. Sesungguhnya banyak jalan. Artinya apa? Rumahnya jauh tapi dia berusaha untuk jalan jamaah di masjid. Dia min asbabi amahwil khotoya. Salah satu di antara beberapa sebab iku sengasake pira-pira sebab dihapuskannya al khotoya, pira-pira kesalahan, berbagai macam kesalahan. Warafi darajat, dan ditinggikan tingkatannya. Ternyata dalam surah hadis ini diberi makna rafi darajat, ditinggikan tingkat huniannya nanti di surga. Inda dihabi ilal masjid, ketika orang berangkat ke masjid saja. Inda dihabi ilal masjid, ketika orang berangkat ke masjid saja. Ahas balia kadarika indal autati minal masjid, bahkan itu juga termasuk ketika pulang dari melaksanakan aktivitas jamaah di masjid. Kemudian Faqat rawa Imam Ahmad. Faqat rawa telah meriwayatkan sebuah Imam Ahmad. Imam Ahmad salah satu ulama yang mempunyai kitab Al-Musnad, Imam Ahmad bin Hanbal. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man roha, ya. Man utai sapane wong iku roha budalan isu, berangkat pagi-pagi. Kalau orang pagi-pagi berangkat ke pasar, dia berangkat ke masjid untuk salat jamaah. Man disabane roha berangkat isu-isu sapa man, berangkat pagi-pagi sapa man ila masjidin untuk menuju ke masjid. Al jamaah untuk melaksanakan sholat jamaah. Fakut watun, maka sekali langkah. Fakut watun apa sak langkah sak jangkah, tampu bisa menghapus apa khutwah. Jadi semakin jauh rumahnya, semakin banyak jumlah langkah yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan pergi ke masjid. Satu langkah itu bisa menghapus tampu, bisa melebur, bisa menghapus khutwah sayyatan yang sejune perbuatan dosa. Sayyatan yang perbuatan dosa, wa khutwatan dan satu langkah. Wa khutwatan dan satu langkah. Tuktabu maka ditulis apa langkah mau, tuktabu dicatat ditulis apa khutwah lau bagi man mau, hasanatan akan satu nilai perbuatan baik. Hasanatan yang sejune amal sing bagus. Hasanatan yang sejune amal sing apik. Kemudian daiban, dia dalam keadaan berangkat, daiban kali budal, daiban dalam keadaan berangkat, warojia dan dalam keadaan pulang. Ya. Itulah beberapa keutamaan tentang sholat jamaah di masjid.
Fakat akhraja teman-teman riwayatkan nahwu pada hadis Imam hadis Abdullah bin Umar yang bersumber dari Imam Ahmad, sahabat Imam Ibnu Hibban aidan fi sahih dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, wa anwana dan memberikan judul sahabat Ibnu Hibban maula pada hadis dikoi dengan dawe dikoi dengan perkataannya dzikru khatil khotoya, menyebutkan dihapuskannya berbagai macam kesalahan, warof terjadi dan ditinggikan beberapa tingkatan bil khuto dengan beberapa langkah man ata orang yang datang as-sholata orang yang mendatangi sholat berjamaah hatta yarja ila baiti sehingga dia pulang sampai ke rumahnya. Ini adalah yang tadi yang nomor 4. Yang kelima, apa nilai lebihnya orang yang berjamaah di masjid? Yang kelima adalah ajrul khariji. Ajrul khariji adapun pahalanya orang yang keluar dari rumah, artinya ajrul khariji adapun pahalanya orang yang keluar dari rumah ila sholatin maktubatin untuk menunaikan untuk melaksanakan sholat wajib. Sholatul maktubah adalah sholat fardu, sholat wajib. Mutatahhirun dalam keadaan bersuci, artinya berangkat ke masjid sudah dalam keadaan berwudu. Mutatahhirun kali suci, artinya kali berwudu. Kajril hajil muhrimi, karo nilai ini ganjaran seperti pahalanya orang yang sedang melaksanakan ihram haji. Ya, hadisnya adalah hadis dalam kitab Al-Musnad. Jadi Musnad itu adalah hadis kitabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah salah satu madhab yang dikenal dengan aliran-aliran madhab yang ahlul hadis, ya, ahlul hadis yang sangat ketat di dalam penggunaan hadis. Ahmad bin Hanbal termasuk orang-orang di kawasan Timur Tengah itu adalah madhabnya adalah madhab Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, disebutkan wa mimma yadullu ala fadil masjid alal masjid, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan jalan di masjid. Li adai sholatil maktubati, untuk menunaikan sholat wajib, diadai kanggo ngelaksanakan sholatil maktubati sholat wajib di dalam masjid, ya. Minal jamaah dari melaksanakan jamaah. Apa dasarnya? Marawahu Imam Ahmad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud. Jadi Ahmad itu adalah apa yang kita mengenal Al-Musnad. Kemudian Abu Dawud adalah Sunan Abu Dawud. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baiti mutatahhiran, mana desa pada yang kharaja matu sokongan min bait sadi umaiman mutatahhiran dalam keadaan bersuci, artinya dalam keadaan punya wudu. Bila sholatin maktubah itu melaksanakan ya bin mutatahhiran dalam keadaan bersuci, bila sholatin maktubah itu menunaikan sholat wajib. Maktubah itu disebut dengan mafruḍah. Makanya kutiba alaikum, kutiba itu furiḍah, diwajibkan. Redaksi yang dengan menggunakan kutiba atau furiḍah itu adalah dengan hadisnya adalah hadis yang sifatnya hadisnya sahih, ya. Itu menggunakan furiḍah. Bila sholatin maktubat itu melaksanakan sholat yang wajib, fa'ajru adapun pahalanya orang yang orang yang menunaikan sholat fardu jamaah di masjid iku ka'ajril hajil muhrim, ono karo kajarane wong sing ihram haji, ya. Ihram itu ada dua, ihram haji dan ihram umrah. Umrah itu juga dikatakan ihram. Ka'ajril hajil muhrim ono karo kajarane wong sing melaksanakan ihram haji. Wa qala lahu sahabu Zainul Arab, seorang ulama bernama Zainul Arab, fi syarhi qoulihi, dalam menjelaskan perkataan Nabi. Fi syarhi qoulihi, dalam menjelaskan dawuh Nabi, ka ajri al-haji al-muhrim, sebagaimana pahalanya orang yang sedang ihram haji, ai kamili ajri, artinya pahalanya secara sempurna.
Ya. Kamil ajri ahlihi, artinya pahala yang sempurna. Allahu Akbar. Ma'adam ajro al-hajat al-kharij ilal masjid. Alangkah besarnya, alangkah agungnya pahala orang yang keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Yudrikul yudrikul mar'ul muslimu, yang akan dijumpai. Yudrikul namokno, menjumpai sopa al-muslimu seorang muslim, al-mar'ul muslimu seorang muslim, yaumiyan setiap hari, bikuruji dengan keluarnya al-muslim tadi itu, sholawatil khamsi untuk menunaikan sholat 5 waktu, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ajroman khoroja sama dengan pahala orang yang keluar, ajroman khoroja sama dengan pahala orang yang keluar, bil haji untuk menunaikan haji, muhriman dalam keadaan ikhram, khamsa marratin adalah sama dengan 5 kali. Jadi kalau uang jamaah nang masjid setiap hari 5 kali berjamaah itu seakan-akan nilainya sama dengan orang sehari melaksanakan ihram haji 5 kali. Wa idza kana hadzal ajru, apabila pahala ini al-'azim yang besar, alal khuruji untuk keluar dari salat untuk menunaikan salat. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, wong bangun masjid sampai direwangi apa? Gawe pos amal, ya, baik sumbangan kesana kemari, setelah masjidnya selesai, ya, yang jamaah tidak ada. Bahkan nyaris di beberapa desa itu, ya, sing ada, ya, sing imami, ya, sing komat, ya, wong iku, ya, banyak terjadi ini. Jadi terutama di daerah-daerah, tidak semuanya. Ya. Wa idza kana hadzal ajrul 'azim yudrikul muslimu al-mar'u wal muslimu yawmiyan ajra bi khuruji al-salawatil khamsi ajra man kharaja lil haji mukriman khamsa marratin. Wa idza kana hadzal ajru, apabila pahala ini al-'azim yang besar, al-khuruji untuk keluar dari salat untuk menunaikan salat bi jamaatin dalam keadaan berjamaah, fahasbu, ya, fa kaifa yakunu al-ajru ala adai salat fi jamaah, ya. Maka bagaimana pahala orang yang melaksanakan salat dalam keadaan berjamaah, ya. Itu yang tadi yang nomor 5, ya. Sekarang yang nomor 6 adalah al-khariju ila sholati dhaminun ala Allah Ta'ala. Orang yang keluar dari rumah itu menunaikan sholat di masjid, ya. Untuk menunaikan sholat di masjid itu adalah dhaminun ala Allah. Allah akan memberikan jaminan hidupnya. Dhaminun nanggung, ada jaminan, bukan seperti BPJS. Tapi jaminannya adalah dari Allah Ta'ala. Dhaminun adalah orang yang mendapatkan jaminan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yadullu di antara hadis yadullu kamu tuhakan apa ma ala fadil diyani atas keutamaan berangkat di dalam masjid kepada masjid. Ma adalah hadis bayan akan jelaskan masuk Nabiul Karim min annal kharija sampai waktu metu orang yang keluar dari rumah ila salat itu menunaikan salat, ikut dhamin orang yang mendapatkan garansi. Dhamin orang yang mendapatkan garansi, orang mendapatkan jaminan Allah Ta'ala, ayat nasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sing jamin langsung Allah Ta'ala. Faqad rawa Imam Abu Dawud an Nabi Muhammad radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu Nabi. Hadisnya apa? Sunan Abi Dawud, ya. Kitab jihad, ya. Bahkan di dalam kitab disebutkan babu fil bil bahri fil wasli wa sahab al-Albani. Hadisnya telah ditashih, artinya Albani memberikan sebuah verifikasi penilaian terhadap ini adalah hadisnya sahih. Dalam kitab Mishkatul Masabi. Apa kata Rasulullah? Salah satu ada 3 orang. Salah satu utai wong telu, kulun utai sekabehane salasa. Iku dhaminun orang yang mendapatkan jaminan Allah Ta'ala.
Memang kita harus yakin apapun yang dikatakan Rasulullah itu adalah wahyu Tuhan. Ya, apalagi hadisnya sahih. Ketika hadis sahih itu maka validitas keabsahan hadis bisa dipertanggungjawabkan. Dhamir orang yang menjamin Allah Ta'ala. Siapa di antara tiga orang itu? Rajulun kharaja ghaziyan fisabilillah. Orang yang keluar berjuang membela agama Allah. Ya. Jadi sudah saya jelaskan. Jadi berjuang membela agama Allah itu ya tidak harus meledakkan bom, ya, memperjuangkan nilai-nilai apa, nilai-nilai agama, menegakkan kalimat Allah, ya, fisabilillah. Fa dhamirun 'ala Allah. Maka orang itu mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Hatta yatawaffahu, sehingga Allah yatawaffahu, mundut, ya, mematikan. Hatta yatawaffahu, sehingga nyediakan iman sapa Allah Ta'ala. Fayudkhiluhu, maka mengelepokno. Fayudkhiluhu, maka memasukkan sapa Allah mau iman mau al jannata ing swarga. Ya, itu adalah jaminan Allah Ta'ala. Au yarudduhu, atau mengembalikan sapa Allah. Au yaruddu, atau mengembalikan sapa Allah mau iman bimana lah terhadap apa yang ia peroleh. Bima kelawan perkara nala kang peroleh sapa man min ajrin dari pahala. Min ajrin dari pahala. Au wa ghanimatin, dan harta rampasan perang. Kalau memang itu seperti di zaman Rasulullah, ya. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh melalui sebuah peperangan, pertempuran secara fisik, itu namanya ghanimah. Kalau al-fai itu harta rampasan perang yang diperoleh dengan tanpa benturan-bentrokan atau kekerasan secara fisik, namanya al-fai, karena melarikan diri. Dalam istilah terminologi peperangan dalam Islam. Yang kedua adalah warajulur roha ilal masjid, dan seorang laki-laki yang roha yang berangkat pagi-pagi subuh, ya, tongkongnya turu, ya, itu kan juga berat. Waktu apa dong subuh itu? Lalu mari sahur, warak ngantuk, ya, sehingga ngaji itu ngantuk apa? Ya, terasa ngantuk, ya, karena apa? Mari warak, malam kurang tidur. Ya. Warajulun roha, dan orang-orang yang berangkat pagi-pagi ilal masjid, ke masjid. Ya. Makanya di dalam Ba'dul ulama mengatakan bahwa al-istighalu bil ilmi afdalu minal ibadah. Orang yang intensif melakukan kajian ilmu, ya, itu adalah utama dari melaksanakan ibadah sunat, karena menjadi berat. Ya. Warajulun roha ilal masjid, dan seorang laki-laki yang berangkat pagi-pagi ke masjid, bahwa dhamirun 'ala Allah, orang itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawaffahu, jika Allah mematikan kepadanya, fayudkhilu al jannah, maka Allah memasukkan dia ke surga, au yaruddahu, atau membalikannya dimana lah terhadap apa yang diperoleh min ajrin, yang dari aspek pahalanya, pahala dia berjamaah, au ghanimatin, kalau dia tahu memang dia berjuang di ambil agama Allah, berjihad, maka mendapatkan balasan. Warajulun dakhala baitahu, dan seorang yang pulang masuk rumahnya. Warajulun, dan seorang laki-laki dakhala yang masuk rajul baitahu, rumahnya, bisalami, dengan mengucapkan assalamualaikum, bisalami, dengan mengucapkan salam. Jadi uang mlebu nang omahe ketika pulang dari jamaah di masjid, pada jamaah sholat di masjid, dia pulang ke rumahnya dengan mengucapkan bisalamin, dengan mengucapkan salam, bukan good morning, bukan salam sejahtera, ya, seperti orang Hindu itu apa kongsi pacai misalnya, bukan itu. Tapi dakhala baitu bisalamin, dengan mengucapkan salam. Makanya Allah mengatakan wa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'alaiha, ya, udkhuluha bisalamin aminin. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fa huwa dhamirun 'ala Allah. Orang yang melakukan hal semacam itu, 3 poin di atas itu, orang yang hidup yang mendapatkan garansi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hadis yang bicara tentang keutamaan orang jamaah dia
di masjid ya, jamaah di masjid. Baik, saya kira itu sudah sampai pada poinnya ke-6. Begitu di hadis ini, kitab ini memang secara kitab yang membahas secara khusus. Jadi hadis namanya adalah hadis yang maudhu'i. Jadi penulisnya mengambil dari beberapa kitab-kitab yang standar. Salah satunya Sahih Ibnu Utsaimin, Bukhari, Muslim, kemudian Abi Dawud juga termasuk kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Insyaallah seluruh hadisnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik ya, karena orang-orangnya adalah orang-orang ahli hadis. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita bersama dan memberikan semangat untuk kita melaksanakan anjuran Rasulullah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mari kita dengan doa masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alayya wa baraka bi dhambi faqir dunubi la yaghfiru dhunuba illa anta raditu billahi rabbil alamin. Terima kasih.